Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ani Maliani STMT selaku coach, Bapak Suparno AMD selaku mentor, dan Bapak Mas Agung Wiweko STMT selaku penguji. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Musyarofah, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 2 Angkatan 11 dari kelompok 4 PPSDM Geo Minerba Bandung. Saat ini saya bertugas di Inspektorat Kabupaten Wonosobo sebagai pengelola evaluasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rancangan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Aplikasi eSIMWAS untuk pemantauan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan terintegrasi di Inspektorat Kabupaten Wonosobo. Inspektorat Kabupaten Wonosobo merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah yang beralamat di Jalan Tumenggung Jogonegoro nomor 35 Wonosobo. Kemudian Inspektorat Kabupaten Wonosobo memiliki visi sesuai dengan visi Bupati Wonosobo, yaitu terwujudnya Wonosobo berdaya saing, maju, dan sejahtera. Kemudian Bupati Wonosobo dalam mewujudkan visinya memiliki 5 misi. Inspektorat Kabupaten Wonosobo berada pada misi yang pertama, yaitu mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan tata kelola pemerintahan yang baik, mempercepat reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Kemudian, dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Kabupaten Wonosobo memiliki nilai-nilai yang menjadi budaya kerja dengan menerapkan prinsip transparan, efektif, dan efisien, partisipasif, akuntabel, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya berada di subbagian analis dan evaluasi yang menurut Peraturan Bupati nomor 14 tahun 2020 memiliki tugas yaitu melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian, dan penyajian hasil pengawasan, serta pendokumentasian pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam melaksanakan tugas, subbagian analis dan evaluasi memiliki fungsi, yaitu yang pertama penginventarisasian hasil pengawasan, koordinasi evaluasi hasil pengawasan, penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analis dan evaluasi pengawasan, pendokumentasian hasil pemuktahiran tindak lanjut hasil pengawasan, dan pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja inspektorat. Kemudian latar belakang penyusunan rancangan aktualisasi ini, yang pertama adalah Peraturan LAN RI nomor 1 tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Kemudian yang kedua adalah Peraturan BPK RI nomor 2 tahun 2017 tentang pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Kemudian yang ketiga Peraturan Bupati nomor 22 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut hasil pengawasan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan aparat pengawas intern pemerintahan. Di dalam rencana strategis Inspektorat Kabupaten Wonosobo tahun 2021 sampai tahun 2026 disebutkan bahwa penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan belum mencapai 100%. Pemeriksaan BPK dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebanyak 334 rekomendasi, baru selesai 176 rekomendasi. Kemudian Inspektorat Provinsi dari 100 rekomendasi, baru 88 rekomendasi yang diselesaikan. Kemudian di Inspektorat Kabupaten Wonosobo dari 1.789 rekomendasi, 1.663 rekomendasi yang sudah diselesaikan. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan aktualisasi, langkah awal yang dilaksanakan adalah identifikasi isu. Saya mengidentifikasi isu yang terjadi di Inspektorat Kabupaten Wonosobo, menemukan ada 7 isu. Yang pertama dari terkait dengan manajemen ASN, yaitu belum optimalnya pemantauan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan oleh petugas karena data belum terintegrasi. Kemudian dari pelayanan publik ada 3, yaitu kurang optimalnya pelayanan konsultasi karena belum adanya e-consulting, kemudian kesulitan review karena belum terjadwal dengan baik, dan belum optimalnya penyajian laporan hasil pengawasan karena aplikasi yang belum terintegrasi. Kemudian di whole of government-nya ada belum optimalnya kerjasama antara aparat penegak hukum dan aparat pengawas intern pemerintah, kemudian penerapan sistem pengawasan intern pemerintah di perangkat
daerah masih sebatas pemenuhan dokumen. Kemudian yang ketiga, rekomendasi hasil pemeriksaan APIP belum menjadi acuan dalam penentuan anggaran perangkat daerah. Kemudian dari ketujuh isu itu, untuk menetapkan satu isu utama dilakukan dengan teknik USG, ditemukan dengan skor tertinggi yaitu 14 menurut keurgensiannya, keseriusannya, dan pertumbuhannya. Jika tidak dilakukan penyelesaian terhadap permasalahan ini, maka akan berakibat fatal, yaitu belum optimalnya pemantauan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan oleh petugas karena data belum terintegrasi. Kemudian bisnis prosesnya, di sini ada tiga pengawasan, yaitu dari BPK, kemudian dari Inspektorat Kabupaten Wonosobo, dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, yang masing-masing menerbitkan LHP. Kemudian mereka masing-masing ada platform untuk pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan. Kemudian di sini gagasan untuk pemecahan isu, yaitu dengan mengintegrasikan ketika platform ini menjadi satu di semua terintegrasi. Kemudian setelah ditemukan isu utama, yaitu belum optimalnya pemantauan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan oleh petugas karena data belum terintegrasi, dicari akar-akar masalah penyebab daripada isu ini terjadi. Ada 4 kategori. Yang pertama, demand, karena tidak ada inovasi dari aparatur terkait integrasi aplikasi pemantauan. Kemudian yang kedua, kesulitan melakukan pemantauan tindak lanjut oleh petugas. Kemudian yang ketiga, OBRIK belum melaksanakan tindak lanjut LHP karena pemantauan masih lemah. Kemudian di sisi mesin, aplikasi pemantauan belum terintegrasi. Kemudian platform yang digunakan oleh masing-masing pengawas itu masih berbeda. Di material belum tersedia LHP digitalisasi. Kemudian data pemantauan masih parsial. Kemudian di metode pengambilan data pemantauan tindak lanjut LHP masih manual, kemudian pemantauan terkendala karena masih manual sehingga menghambat penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya, gagasan pemecahan isu. Ada 4. Yang pertama, integrasi aplikasi pemantauan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Kemudian yang kedua, LHP terdigitalisasi. Kemudian yang ketiga, otomatisasi perekapan presentase penyelesaian tindak lanjut LHP. Dan 4 adalah backup LHP. Gagasan utama pemecahan isu adalah integrasi aplikasi pemantauan penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Gagasan tersebut ada beberapa kegiatan, ada 5 kegiatan yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Kegiatan yang pertama adalah persiapan. Di kegiatan persiapan ini ada 2 tahapan kegiatan, yaitu konsultasi dan koordinasi dengan mentor, serta rekan sejawab, kemudian pembentukan tim. Output dari kegiatan ini adalah notulen hasil koordinasi dan surat tugas pembuatan aplikasi. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan ini diterapkan nilai dasar Aneka. Yang paling berpengaruh adalah tentang kejelasan dan integritas di akuntabilitas. Kemudian juga diterapkan kedudukan dan peran PNS, manajemen ASN. Kegiatan kedua adalah pembuatan aplikasi bersama tim. Tahapan kegiatan, yang pertama diskusi tentang perencanaan aplikasi yang akan dibuat, kemudian yang kedua proses pembuatan aplikasi, yang ketiga adalah uji coba aplikasi. Output dari tahapan di atas adalah yang pertama, notulen rencana pembuatan aplikasi, kemudian diagram hubungan entitas, dan aplikasi pemantauan penyelesaian tindak lanjut terintegrasi. Dalam melaksanakan kegiatan kedua ini juga menerapkan nilai dasar Aneka, terutama di nasionalisme, yaitu kerjasama di tim. Kemudian di penerapan kedudukan dan peran PNS di manajemen ASN. Kegiatan ketiga adalah entry data. Tahapan kegiatan yang pertama menyiapkan data LHP BPK dan data LHP dari Inspektorat Provinsi, kemudian melakukan penginputan, kemudian koreksi hasil inputan. Output yaitu rekap pemantauan penyelesaian tindak lanjut LHP. Nilai dasar Aneka yang diterapkan yaitu yang anti korupsi, kerja keras dan mandiri dalam melakukan penginputan data tersebut. Kemudian penerapan kedudukan dan peran PNS
adalah manajemen ASN. Kegiatan keempat, implementasi aplikasi terintegrasi. Tahapan kegiatan yang pertama adalah launching aplikasi, kemudian implementasi aplikasi, dan ketiga adalah cek bahwa semua fitur dapat berjalan dengan baik. Output dari kegiatan keempat ini adalah aplikasi SC Master integrasi. Kemudian nilai dasar aneka yang diterapkan terutama ada di akuntabilitas, yaitu konsisten. Kemudian penerapan di kedudukan dan peran PNS ada di manajemen ASN dan juga pelayanan publik. Tahapan terakhir yaitu evaluasi. Kegiatan terakhir yaitu evaluasi yang meliputi 4 tahapan. Yang pertama membuat kuesioner, kemudian yang kedua membagikan kuesioner, kemudian yang ketiga merekap kuesioner, kemudian yang keempat memantau respon terhadap kuesioner survei kepuasan. Output dari kegiatan evaluasi ini adalah yang pertama kuesioner survei kepuasan, kemudian data tabulasi dan analisis survei. Nilai dasar aneka yang diterapkan yaitu jujur, karena dalam pelaksanaan kuesioner pelaksanaan evaluasi ini harus jujur sejauh mana kepuasan yang diperoleh oleh teman-teman semuanya. Kemudian nilai kedudukan dan peran PNS yang diterapkan adalah manajemen ASN dan juga pelayanan publik. Milestone. Ya, untuk pelaksanaan aktualisasinya di jangka pendek, yaitu yang selama 30 hari, yang akan saya lakukan adalah pembuatan aplikasi SC Master integrasi. Kemudian yang kedua, di jangka menengahnya adalah membuat akses masing-masing objek pemeriksaan untuk ikut melakukan pemantauan serta penyelesaian tindak lanjut secara online. Untuk jangka panjangnya, monitoring dan evaluasi aplikasi SC Master integrasi ini. Kemudian dampak dari pemecahan isu, yang pertama untuk individu, tentunya ini untuk petugas pemantauan akan mempermudah, kemudian untuk unit kerja inspektorat itu sendiri adalah kinerjanya akan menjadi lebih baik, dan untuk masyarakat akan tersaji data yang valid. Kemudian jadwal kegiatan aktualisasi. Yang pertama, di kegiatan pelaksanaan akan dilaksanakan di minggu pertama. Kemudian kegiatan kedua membuat aplikasi akan dilaksanakan pada minggu kedua dan ketiga. Kemudian melakukan pengentrian data yang akan dilakukan pada minggu ketiga dan minggu keempat. Kemudian implementasi aplikasi yang sudah terintegrasi akan dilaksanakan pada minggu keempat dan minggu kelima. Kemudian evaluasi akan dilaksanakan pada minggu ke-6 dan penyusunan laporan aktualisasi di minggu ke-7. Kendala dan antisipasi yang mungkin terjadi, yang pertama adalah mutasi pejabat struktural. Antisipasinya adalah bagaimana melakukan komunikasi yang baik, menjelaskan sejauh mana aktualisasi kita sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua, Pranata komputer sibuk dengan membuatkan SK tim sehingga bisa digunakan untuk penilaian angka kredit. Kemudian masih berlakunya WFH. Ini akan mempersulit komunikasi karena tidak bisa berkomunikasi tatap muka. Antisipasinya sebisa mungkin menyesuaikan jadwal mentor untuk bisa bertatap muka. Kalaupun tidak, memanfaatkan semua media komunikasi yang ada. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon saran serta masukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.